Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jalan-jalan ke kota Batam, cakep dong. Jangan lupa membeli kepiting. Kalau ada sobat aksi yang tak menjawab salam, kudoakan abis ini selopnya hilang. Jalan-jalan ke kota Batam, cakepnya dong. Singgah sebentar membeli tali. Kalau ada sobat aksi yang menjawab salam, kudoakan habis ini naik haji berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kita hormatin, sobat aksi yang tak pernah tersakitin, yang dirinduin sang nabi, yang dicintain sang dewan juri, yang insya Allah akan dirahmatin. Semoga kita selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan dunia ini perlu yang namanya fase dalam kehidupan. Dan fase yang pertama dalam kehidupan di dunia ini adalah sesungguhnya dunia ini adalah tempatnya singkat, padat, dan cepat. Tidak terasa kemarin kita sudah Ramadan, kemarin kita sudah duduk di studio ini, tetapi sekarang kita masih berada dalam studio yang kita cintai ini. Kemarin sudah kita melaksanakan sholat Jumat, sudah tidak terasa sekarang sudah memasuki hari Jumat. Inilah fase yang sangat dalam kehidupan ini butuh yang namanya singkat, padat, dan cepat. Setiap hari Allah sindir di dalam Al-Quran. Ketika masuk waktu fajar Allah berkata wal fajar. Ketika masuk waktu duha Allah berfirman wad duha. Ketika masuk waktu asar Allah berkata lagi wal asr. Setiap saat, setiap menit Allah selalu mengingatin kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mengingatin di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu pengen setiap hambanya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase yang kedua dalam kehidupan ini adalah seperti pengusaha. Kalau pengusaha tidak akan menjadi pengusaha sukses sebelum dia akan merintis. Dia keliling mencari rezeki, dia keliling terus untuk mempertahankan cita-citanya. Seperti Ustadz Solman yang terkenal dengan rumahnya 80M. Kalau sobat aksi pengen rumahnya 80M, maka sebelum dibangun, maka kita akan terus mencari rezeki. Dimanapun rezeki yang halal, pasti kita akan cari di mana rezeki tersebut. Dan begitu jugalah di dunia. Kadang iman kita kuat, terkadang iman kita bisa menurun. Jadi jangan sakit hati kalau ada sobat aksi yang suatu saatnya imannya rendah aja. Kali-kali dia imannya kuat saja. Inilah namanya fase dalam kehidupan. Sesungguhnya dunia ini tempatnya pengusaha. Kadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Terkadang kita di atas, bahkan lebih banyak yang lupa dengan yang di bawah. Itulah yang namanya fase dalam kehidupan yang kedua. Maka jadikanlah sifat kita dimanapun kita berada seperti tukang parkir. Kenapa tukang parkir? Tukang parkir itu merasa dititipin, tapi bukan merasa memiliki. Kendaraan datang kepadanya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ketika habis kendaraannya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Itulah namanya sifat si tukang parkir. Dia merasa hanya dititipin, tapi bukan merasa dimiliki. Betapa banyak pemerintah dimanapun kita berasa masih Allah titipin sesuatu harta kepadanya, tapi lupa sama yang di bawah. Inilah kehidupan sesungguhnya. Yang ketiga adalah fase dalam kehidupan ini, bahwasanya dunia ini tempatnya masalah dan tempatnya ujian. Dimanapun kita berada pasti ada yang namanya masalah. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Kita punya kendala,
Allah punya kendali. Setiap yang punya masalah, setiap yang punya kendala, maka mintalah sama yang mempunyai solusi, yang mempunyai kendali, dan yang mempunyai solusi dan yang mempunyai kendali adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia ini tempatnya ujian. Dimanapun kita berada, apapun pangkat dan jabatannya, semuanya penuh Allah uji dengan kemampuannya. Orang miskin Allah uji, dengan orang kaya Allah pun uji, dengan sobat aksi adalah diuji. Dan salah satu ujian untuk sobat aksi adalah ketika sudah sampai di studio ini, ketika masuk waktu sahur, lalu studio tidak memberikan makan sahur kepada studio semuanya. Itu ujian untuk sobat aksi yang menonton. Dan ujian yang terbesar bagiku adalah ketika aku menyampaikan di depanku sang dewan juri, tapi tidak memberikan nilai yang terbaik untukku. Inilah terbesar ujianku. Tapi semuanya kita, ujian kita dimanapun kita berada adalah mencari ridho ilahinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah fase dalam kehidupan di dunia ini adalah dunia ini tempatnya menanam. Setiap kita yang menanam pasti pengen memanen. Dan tidak semudah itu. Kalau kita pengen memanen dalam suatu hasil kita, maka perlu dengan tanaman tersebut kita siramin. Setiap pagi kita rawatin, setiap sore kita siramin. Maka besar nanti pohonan tersebut pun akan berbuah. Begitu jugalah dunia. Kalau kita pengen selamat nanti di akhirat, kalau kita pengen aman nanti di hari kiamat, maka siapkanlah dari terlebih dahulu amal kita. Allah tak minta harta, Allah tak minta semua jabatan kita, tetapi Allah hanya minta kepada kita amal yang soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya kalian yang ada di dunia ini, semuanya akan kuberi ujian, dan hanya semua ujian tersebut hanyalah untuk kalian supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Yang benarnya datang daripada Allah, yang salahnya datang daripada kekhilafan saya sendiri. Saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan dilaporkan aku kepada Pak Polisi. Jalan-jalan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.